Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Santoso dari SD Bumi Reso. Saya CGP Angkatan 9, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini saya berperan sebagai supervisi. Perkenalkan, nama saya Pak Fani Amasuki dari SD Kejiwan CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Peran saya dalam video ini sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Febrianur Hidayat, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo, SD Negeri Pagar Kukuh. Dalam video ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video ini. Selamat pagi Pak Fani. Selamat pagi Pak Aman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Aman. Pak Aman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pak Fani hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Fani. Bagaimana Pak? Apakah bisa? Bisa sekali Pak Aman. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Pak Fani sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Waji? Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang saya tanyakan. Bolehkah Pak Fani? Boleh sekali Pak Aman. Oke, menurut Pak Fani, kompetensi apa yang ingin Pak Fani kembangkan dalam proses coaching hari ini? Gini Pak Aman, kompetensi yang ingin saya kembangkan di saat coaching ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Aman. Baik, jadi Pak Fani ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Fani kembangkan? Yang lebih saya kembangkan Pak Aman yaitu yang spesifiknya yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, seperti itu Pak Aman. Baik Pak Fani, jadi ada tiga gitu Pak. Yang Pak Fani kembangkan yang lebih spesifik itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira indikator capaian apa yang Pak Fani akan disampaikan? Gini Pak Aman, indikator yang ingin saya capai yaitu terhadap coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach dapat mengetahui solusi dari permasalahan yang coach alami. Jadi untuk itu coach tersebut akan tahu cara menyelesaikannya. Seperti itu Pak Aman. Oke Pak Fani, jadi untuk indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dan untuk permasalahan sendiri yang Pak Fani hadapi. Iya Pak Aman. Baik Pak Fani, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Pak Fani melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Fani untuk menceritakan yang Pak Fani coaching itu. Iya Pak Aman. Nanti saya akan melakukan coaching dengan
kucing dengan kuci, seperti itu Pak. Siap, semangat ya Pak Fandi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat untuk kucing ya Pak Fandi ya. Ya Pak Aman. Wah, sepertinya Pak Febri pagi ini kok bisa sekali Pak. Ada apa ya Pak? Waalaikumsalam Pak Fani. Iya nih Pak, saya sedang galau. Terlihat banget ya Pak dari wajah saya ini. Ini Pak, saya tuh punya permasalahan di kelas. Dari 22 anak di kelas, saya masih ada 2 anak yang belum lancar membaca. Bahkan masih ada yang harus dieja dan belum hafal huruf juga. Begitu toh Pak. Jadi apa yang ingin Pak Febri dapatkan dari obrolan pagi ini nih Pak? Iya Pak, saya ingin nanti menemukan solusi yang tepat mengatasi permasalahan anak tersebut. Karena sebentar lagi mereka akan menghadapi PAS semester 1 ini Pak. Oke Pak, semoga nanti ada pencerahan ya Pak dari obrolan kita pagi ini. Nah, kalau boleh tahu kondisi yang belum dapat membaca kedua siswa tersebut itu bagaimana Pak? Jadi kedua anak tersebut itu tingkat kelancaran membacanya berbeda-beda Pak. Anak tersebut bernama Abid dan Ramli. Kalau Ramli sudah bisa mengeja dan setiap membaca pasti pelan dengan mengeja. Dan alhamdulillah sudah berbunyi setiap kata menjadi kalimatnya Pak. Tetapi untuk Abid masih harus mengeja satu persatu suku kata. Bahkan kadang masih belum hafal dengan huruf. Saya tuh merasa jadi keteteran di kelas Pak. Begitu ya Pak. Lalu selama ini Pak Febri mengatasi hal tersebut di kelas bagaimana Pak Febri? Saya biasanya membagi mereka ke dalam kelompok Pak. Jadi mereka akan terbantu dengan tutor sebaya untuk memahami setiap materi. Tetapi saat akan menjelang PAS, seperti sekarang kan mereka harus bisa mandiri membaca ya Bu, agar dapat mengisi setiap soal. Lalu selama ini Pak Febri sudah menerapkan usaha yang seperti apa yang untuk membantu mereka lancar membaca ya Pak Febri? Saya sudah memberikan waktu yang lebih pada mereka pada saat pagi hari. Sebelum pembelajaran jam 7, mereka sudah harus di kelas untuk membaca bersama. Dan ketika jam pulang, mereka juga pulang lebih siang untuk berlatih membaca terlebih dahulu. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang nyaman Pak? Dari sisi mana Pak Febri dapat mengatakan mereka merasa kurang nyaman? Saat mereka terlihat lesu dan tidak semangat untuk berlatih, biasanya mereka tanya, ada apa? Apa penyebabnya mereka lesu? Mereka menjawab tergesa-gesa, berangkat paginya dan sudah lapar ingin segera pulang ketika jam pulang. Selain itu, langkah apa lagi yang Pak Febri mau lakukan? Saya memberi mereka buku pengendali membaca yang berisi hari, tanggal, uraian membaca, dan tanda tangan orang tua. Buku kendali ini saya buat agar anak juga membaca saat malam hari bersama orang tua di rumah. Namun dengan buku ini mereka juga sering tidak membaca di rumah Pak, karena latar belakang mereka yang tinggal dengan simbahnya ataupun kakek nenek dan orang tuanya juga merantau Pak. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Pak Febri mau lakukan terhadap anak tersebut? Saya sudah berusaha mengkomunikasikan dengan orang tua murid Pak, tetapi dari mereka banyak yang istilahnya memasrahkan ke gurunya. Akhirnya saya berusaha untuk menghubungi orang tua murid dengan menyarankan agar anaknya dimasukkan ke dalam les khusus membaca. Kebetulan di sekitar sekolah ada Bu Anissa yang membuka les privat. Wah, itu luar biasa Pak Febri. Lalu dari banyak usaha yang dilakukan itu, menurut Pak Febri, usaha mana yang paling berhasil nantinya? Menurut saya, langkah yang tepat yang pertama mengkomunikasikan pada orang tua untuk memasukkan anaknya ke les privat tadi, Pak. Lalu kira-kira apa lagi Pak Febri untuk
anaknya biar bisa melakukan pembelajarannya lebih efektif. Saya juga akan mencari ilmu cara efektif dalam melatih membaca anak dari berbagai sumber, Pak. Mencoba memberikan latihan dengan permainan agar semangat dan tidak membosankan. Wah, luar biasa ini Pak Febri. Lalu apakah Pak Febri membutuhkan rekan untuk melakukan itu? Kalau membutuhkan, siapa rekan Pak Febri yang untuk mengajak mensukseskan kegiatan itu? Perlu Pak, perlu sekali. Saya akan mengajak Bu Sarbini, guru mereka sebelum agar nanti ada perubahan jadwal berlatih dengan guru yang gonta-ganti agar mereka tidak jenuh berlatih dengan saya terus, Pak. Bagus itu Pak Febri. Kira-kira kapan Pak Febri mau melakukannya? Insya Allah saya akan menghubungi orang tuanya terlebih dahulu malam ini, Pak, dan akan menghubungi Bu Sarbini esok hari. Nah, untuk tolak ukur apa yang Pak Febri gunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pelatihan membaca ini Pak Febri? Saat kedua anak tersebut sudah dapat membaca satu paragraf tanpa dieja pastinya, Pak. Keren Pak Febri ini. Semoga dalam melaksanakan kegiatan itu Pak Febri lancar dan sukses. Pak Febri terhadap kegiatannya. Saya tunggu kabar baik dari Pak Febri ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas pencerahan, atas kegalauan yang saya alami ini Pak Fani. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fani. Baik Pak Fani, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Pak Aman, tadi semua berjalan sesuai dengan prediksi saya dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Fani. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Pak Fani? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari uji tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Fani sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur tinta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Pak Fani. Tadi Pak Fani sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur yaitu tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam diri Kuci, kemudian sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Fani sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Fani dengan Kuci. Pak Fani juga sudah fokus terhadap Kuci, artinya di situ Pak Fani sudah ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Fani sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Fani tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Pak? Ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Oh, satu lagi Pak, apakah boleh Pak Fani? Boleh Pak Aman. Oke, untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi sih yang Pak Fani ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur kita lagi supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Baik Pak Fani, luar biasa. Pak Fani ini sudah mendalami tentang alur tintanya supaya lebih baik lagi ke depannya, nggih Pak Fani. Baik Pak Fani, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini.
sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tinta. Bagaimana Pak Fani untuk coaching setelah yang dilakukan tadi itu gimana? Rasanya Pak Fani? Yang saya rasakan yang pertama itu Pak Aman, saya juga berterima kasih banyak kepada Pak Aman atas gambarannya di awal atau pada tahap pra observasi tadi, di mana saya sudah mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan saat melakukan coaching nanti. Betul, Pak Fani. Namun demikian Pak Fani dalam proses coaching ini tadi ada beberapa part yang masih kurang mengalir secara natural dan lancar, tapi itu bukan menjadi problem atau masalah sekali karena keseluruhan memang sudah berjalan dengan baik untuk keseluruhannya Pak Fani. Iya benar Pak Aman, mungkin saya harus banyak melakukan kegiatan coaching agar saya dapat jam terbang lebih baik. Mungkin saya sering untuk coaching teman-teman yang mempunyai permasalahan, jadi teman juga tahu apa yang harus dilakukan oleh teman kita, seperti itu. Iya, betul, benar sekali Pak Fani. Jadi untuk tindak lanjutnya Pak Fani itu yaitu dengan memperbanyak kegiatan coaching ya, biar lebih lancar dalam interaksi coachingnya. Mungkin emang dengan ini memperbanyak coaching dengan teman sejawat atau dengan teman JKT atau dengan guru sekolah lain, itu pasti akan menambah ilmu Pak Fani dalam untuk coaching dengan coaching ya. Jadi mungkin dari permasalahan antara guru satu dengan guru yang lain itu akan berbeda, jadi akan menambah kegiatan coachingnya Pak Fani, jam terbang lebih banyak, jadi banyak pengalaman juga ya, gitu ya. Itu juga benar Pak Aman, apa yang Pak Aman katakan itu tadi juga bisa menambah jam terbang saya dalam melakukan coaching. Ya betul. Untuk sebagai penutup Pak Fani, apa yang sudah Pak Fani dapatkan dalam kegiatan kali ini Pak Fani dalam coaching? Dalam kegiatan coaching tadi yang saya dapatkan yaitu pengalaman saya coaching yang lebih terencana Pak Aman. Jadi coachingnya lebih ada tahapannya, jadi sesuai dengan tahapannya. Yang sebagai coach saya menetapkan apa yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching, dan evaluasi yang disampaikan tadi semoga menjadi masukan saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih banyak Pak Fani untuk waktu yang diluangkan Pak Fani. Semoga kedepannya Pak Fani akan lebih bersemangat, lebih tergerak dan menggerakkan untuk guru yang lain. Ya, sama-sama Pak Aman, saya juga terima kasih. Setelah kegiatan ini mungkin kita dapat mewujudkan apa yang ingin kita kembangkan kepada teman-teman semua. Tuh, sama-sama Pak Fani, tetap semangat ya Pak Fani. Semoga ke depan lebih bagus lagi. Saya juga akan menggerakkan semua guru yang ada di Kecamatan Sokol. Tetap semangat dan cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aman. Oke, sukses, bergerak menggerakkan. Sama-sama Pak Aman. Semoga juga apa yang telah kita lakukan ke depan akan memperbaiki pendidikan yang memajukan anak bangsa menjadi generasi penerus. Betul Pak Fani. Oke, terima kasih.